Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimina wal mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil munafiqina wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Al-ayah. Amma ba'd. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup ini manusia tidak lepas dari yang namanya lika-liku cobaan kehidupan, baik berupa kesengsaraan, kemiskinan, bahkan berupa penyakit. Itu semua semata-mata karena Allah ingin menguji sampai di mana kualitas iman kita. Beranjak pada tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang musibah dan bencana yang hakiki. Pertama-tama kita bahas makna musibah. Musibah berasal dari bahasa Arab asaba yusibu musibatan, yang berarti sesuatu yang menimpa atau mengenai seseorang, baik berupa kesenangan maupun kesedihan. Akan tetapi di Indonesia seringkali memaknai bahwasanya musibah adalah sesuatu yang identik dengan keburukan. Dalam kitab Al-Lama'at ini, karya Imam Badi'uz Zaman Said Nursi, disebutkan ada 3 poin tentang musibah. Poin yang pertama, apa sih musibah sebenarnya dan musibah yang paling berbahaya? Jawabannya adalah musibah agama. Jika dilihat dari sudut hakikat, musibah-musibah lahiriah atau musibah yang tidak merupakan musibah agama tidaklah dianggap sebagai musibah. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya itu semua hanya merupakan peringatan atau tanda dari Allah dan merupakan penyadaran atau iqad rahman. Sebagaimana seorang penggembala kambing yang melemparkan batu ke kambingnya yang masuk ke ladang orang lain, diuntukkan agar kambing tersebut merasakan bahwasanya pemiliknya memperingatkannya dari bahaya, sehingga dengan rela dan senang hati kambing tersebut pun kembali kepada sang pemilik. Maka demikian pula musibah-musibah lahiriah yang Allah timpakan kepada hamba-Nya, yaitu merupakan peringatan dan penyadaran, sebagian di antaranya untuk menghapuskan dosa-dosa dan sebagian lainnya untuk melenyapkan kelalaian. Agar apa? Agar membuat seseorang merasakan bahwa ketidakmampuannya dan kelemahannya sebagai manusia, dan untuk membuat seseorang merasakan bahwa adanya pengawasan Allah. Itu rahmatullah. Seperti kisah Nabi Ayub alaihissalam yang Allah berikan suatu ujian berupa penyakit, kemudian kehilangan harta dan anak-anaknya. Ketika ditimpa penyakit, beliau bermunajat kepada Allah. Dalam munajatnya tidak untuk meminta atas ketentraman dirinya, melainkan Nabi Ayub alaihissalam memohon kesembuhan atas penyakitnya karena khawatir penyakit tersebut pun akan mengganggu kualitas ibadahnya kepada Allah. Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya, tidaklah seorang muslim dirundung suatu musibah atau penyakit, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana dedaunan pohon yang runtuh. Poin kedua, ketika musibah lahiriah dianggap besar, maka ia akan semakin membesar. Tapi ketika musibah lahiriah dianggap kecil, maka ia akan semakin mengecil. Seperti halnya ketika seorang lebah diusir, maka lebah tersebut pun akan menghampiri dan menyerang kita. Tetapi ketika kita tidak mempedulikannya, kita mengabaikan sarang lebah tersebut, maka lebah tersebut pun tidak akan berdampak apapun dari kita. Seperti halnya ketika seorang muslim dirundung musibah, kemudian ia menganggap musibah lahiriah itu seakan-akan besar, maka musibah-musibah lahiriah pun akan terus merasuki jiwa serta hinggap di dalam hati sampai menimbulkan musibah-musibah batiniah. Akan tetapi berbeda halnya ketika seorang muslim menerima suatu musibah dengan ikhlas, dengan sabar, kemudian bertawakal kepada Allah, maka musibah-musibah lahiriah pun akan cepat sirna dan mengering, sebagaimana pohon yang runtuh akibat akarnya ditebang. Nah, ketika kita ditimpa suatu musibah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah percaya pada jaminan Allah, karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 276, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang
Kemudian yang kedua adalah jangan pernah berburuk sangka dan ragu atas apapun yang Allah berikan pada kita, karena insya Allah semua yang Allah berikan kepada kita adalah baik untuk kita. Yang ketiga adalah sebenarnya kita mampu bersabar asalkan iman kita kuat. Jadi ketika keimanan kita kuat, insya Allah kita dapat melalui musibah-musibah itu dengan bersabar, insya Allah. Kemudian poin yang ketiga adalah tiap zaman punya hukumnya tersendiri. Nah, dikisahkan ada seseorang lelaki pemuda yang ditimpa suatu penyakit, kemudian sehingga penyakit tersebut pun menimbulkan kesengsaraan bagi dirinya yang sana. Akan tetapi itu bernilai pahala dan ibadah di akhiratnya kelak. Karena ketika seandainya lelaki tersebut atau pemuda tersebut sehat walafiat, ia tidak akan mungkin bisa menjaga kondisinya sebagaimana yang ia alami di kala sakit, lantaran dibangkuk masa muda ataupun lantaran kebodohan dan kedunguan yang kini kian menyebar, dan bahkan bisa jadi dialah yang akan mendobrak kedunguan dan kebodohan. Dikisahkan ada seorang yang mana di kala hidupnya selalu merasakan sehat dan ia taat kepada Allah. Kemudian ada seorang yang selama hidupnya selalu merasakan sakit dan kemudian dia bersabar. Nah, seorang yang selama hidupnya sehat ini kemudian melihat ada suatu pahala yang sangat besar yang mana ia tak pernah dapatkan selama hidup di dunia. Kemudian dia bertanya kepada Allah dan ternyata pahala tersebut adalah pahala orang yang sakit kemudian ia bersabar. Sampai-sampai ia berkata kepada Allah, "Ya Allah, jikalau aku tahu besarnya pahala orang yang sakit kemudian bersabar, maka berilah aku penyakit kemudian aku bersabar agar aku dapat mendapatkan pahala sebesar itu." Kemudian di dalam musibah dikategorikan sebagai dua kategori, yaitu kategori pertama adalah musibah sebagai cinta. Nah, jika kita lihat bahwasanya orang-orang yang Allah timpakan musibah atau ujian merupakan orang-orang yang Allah cintai. Rasulullah SAW bersabda, jika Allah mencintai suatu kaum, dia akan mengujinya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Selain itu, tujuan diturunkannya musibah atau ujian yaitu untuk meningkatkan derajat keimanan seseorang. Karena semakin tinggi derajat seseorang, maka akan semakin berat pula ujian dan musibah yang akan diterimanya. Dalam Quran, hadis dan sejarah banyak dikisahkan musibah dan ujian-ujian yang ditimpakan kepada para nabi dan orang-orang soleh. Nabi Nuh misalnya, selama 950 tahun berdakwah, beliau hanya mendapatkan 12 orang pengikut saja karena sebagian umatnya kufur bahkan memperoloknya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam yang ditimpa penyakit dan kehilangan harta serta anak-anaknya, sampai Nabi Muhammad SAW yang mana beliau diejek, dihina, diusir, bahkan hendak dibunuh. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim terkena duri atau lebih dari itu, melainkan Allah akan mengangkat baginya satu derajat dan menghapuskan baginya satu dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah musibah sebagai siksa. Jika datangnya musibah dikarenakan banyaknya maraknya kejahatan serta kemaksiatan, serta tidak ada orang yang mencoba untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka dipastikan itu semua karena murka Allah terhadap orang-orang yang bermaksiat. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Yang berharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang yang zalim saja di antara kalian, dan ketahuilah Allah sangat keras siksaan. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya mengapa kita harus melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, karena ketika Allah sudah marah, Allah sudah murka kepada orang-orang yang bermaksiat, yang terus melakukan kejahatan, tidak hanya mereka saja yang terkena imbasnya atau terkena musibahnya, tapi orang-orang soleh juga akan terkena dampaknya. Baiklah sahabat YouTube yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah atas rahmat, hidayah, serta ampunannya, agar kita senantiasa didekatkan dengan kebaikan dan dijauhkan dengan berbagai macam keburukan. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Ihdinas siratal mustaqim. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.